Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bu Risa. Kali ini kita akan membahas tentang materi IPA yang kemarin sudah Ibu berikan soalnya, yaitu tentang simbiosis dan daur air. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, tentunya kalian sehat ya. Bu Risa selalu mendoakan anak-anak Bu Risa semuanya, siswa-siswi kelas 6 SD IT Dauroh, semoga selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya sehat walafiat. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas soal yang sudah Bu Risa berikan sebelumnya tentang simbiosis dan daur air, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu agar Allah melancarkan proses pembelajaran kita hari ini. Oke, let's say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 6 yang solih dan solihah, sebelum kita membahas tentang soal simbiosis dan daur air, Bu Risa mau review kembali dulu nih. Pertama Bu Risa mau mereview dulu ya tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan atau interaksi dua makhluk hidup pada suatu ekosistem, di mana simbiosis terbagi menjadi 4. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, yang ketiga ada simbiosis parasitisme, dan yang keempat ada simbiosis amensalisme. Bu Risa mau mereview kembali ya, merefresh kembali ingatan kalian bahwa simbiosis mutualisme jika hubungan antara dua makhluk hidup jika kedua-duanya saling menguntungkan. Contohnya kerbau dan burung jalak. Kerbau dan burung jalak bersimbiosis mutualisme, di mana si burung jalak memakan kutu yang ada di tubuh kerbau ya. Kemudian si burung jalak tersebut merasa diuntungkan ya, karena dia kenyang memakan kutu dari si kerbau tersebut. Kemudian kalau si kerbaunya merasa untung juga karena kutu-kutunya sudah hilang dari tubuhnya dan dia tidak lagi kegatalan ya. Kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme, di mana ketika simbiosis komensalisme itu ada dua makhluk hidup yang saling berhubungan jika salah satunya diuntungkan, namun salah satunya lagi tidak dirugikan, tidak juga diuntungkan, artinya biasa saja. Itu yang dikatakan dengan simbiosis komensalisme. Contohnya misalnya ikan remora yang berenang bersama-sama dengan ikan hiu ya. Jadi ikan remora dan ikan hiu itu termasuk ke dalam simbiosis komensalisme ya. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme ini adalah ketika ada dua makhluk hidup yang saling berinteraksi, ketika salah satunya diuntungkan kemudian makhluk hidup yang lainnya dirugikan, itulah yang dinamakan dengan simbiosis parasitisme. Misalnya cacing gelang yang hidup di usus manusia ya. Kemudian yang keempat adalah simbiosis amensalisme, di mana simbiosis amensalisme adalah kebalikannya dari simbiosis komensalisme ya, di mana kalau tadi komensalisme yang satu untung, yang satu biasa saja, artinya tidak untung, tidak juga rugi. Kalau simbiosis amensalisme itu kebalikannya, di mana makhluk hidup yang satunya dirugikan, tapi makhluk hidup yang lainnya tidak untung, tidak juga rugi, artinya dia biasa saja. Misalnya tanaman eukaliptus. Tanaman eukaliptus itu mengeluarkan senyawa yang bisa membunuh makhluk hidup yang ada di sekitarnya, makhluk hidup lain yang ada di sekitarnya ya. Itu review untuk materi simbiosis. Sekarang Bu Risa mau bahas dulu nih ya, mau bahas dulu soal tentang simbiosis yang sudah pernah Bu Risa kasih kepada kalian ya. Yang pertama di sini Bu Risa memberikan soal simbiosis itu ada 5 soal ya, kalian masih ingat ya. Yang pertama itu soalnya adalah apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Sebutkan 2 contohnya. Sekarang Bu Risa mau bahas ya. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup
jika kedua-duanya saling menguntungkan, ya. Artinya makhluk hidup yang A diuntungkan, makhluk hidup yang B juga diuntungkan. Jadi ketika kedua makhluk hidup tersebut diuntungkan atau saling menguntungkan, dinamakan dengan simbiosis mutualisme. Contohnya yang pertama, itu yang tadi sudah Bu Risa sebutkan di review awal tadi ya, bahwa yang pertama adalah contoh dari simbiosis mutualisme adalah kerbau dan burung jalak, di mana si burung jalak itu memakan kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau, sehingga burung jalaknya kenyang, namun si kerbaunya tidak lagi merasa gatal di tubuhnya, ya, karena kutunya sudah dimakan oleh si burung jalak. Nah, itu saling menguntungkan. Burung jalak kenyang, kemudian si kerbaunya tidak lagi gatal. Kemudian yang contoh yang kedua adalah ada seekor lebah atau seekor kupu-kupu yang hinggap di bunga. Ya, jadi misalnya kupu-kupu tersebut hinggap di bunga, menghisap nektar bunga, ya. Kupu-kupunya tentunya mendapatkan keuntungan karena dia mendapatkan makanan, yaitu nektar tadi. Namun bunganya apakah rugi? Tidak, tapi bunganya juga untung karena membantu proses penyerbukan. Jadi si kupu-kupu tadi dia membantu proses penyerbukan dari si bunga tersebut, ya. Jadi itu pembahasan untuk soal nomor 1. Yang selanjutnya pembahasan untuk nomor 2, yaitu pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan nama simbiosis yang terjadi pada tanaman anggrek dan inangnya. Oke, kalian tahu bahwa simbiosis yang terjadi pada tanaman anggrek dan inangnya adalah simbiosis komensalisme, ya. Dimana simbiosis komensalisme ini adalah ketika ada dua makhluk hidup yang saling berinteraksi atau berhubungan, ya. Salah satunya itu diuntungkan, namun satunya lagi dia tidak untung, tidak juga rugi. Artinya dia biasa saja, ya. Jadi kalau komensalisme yang satu untung, yang satu biasa saja, tidak rugi, tidak juga untung, ya. Itu yang dikatakan dengan simbiosis komensalisme. Jadi pada tanaman anggrek dan inangnya terjadi simbiosis komensalisme. Kenapa terjadi simbiosis komensalisme? Karena anggrek di sini yang diuntungkan. Anggrek mendapatkan tempat hidup, yaitu dari tumbuhan inangnya. Namun tumbuhan inangnya biasa saja, dia tidak rugi, tidak juga untung. Kenapa? Karena nutrisi yang ada di tumbuhan inang tidak diambil oleh si tanaman anggrek. Karena tanaman anggrek bisa melakukan proses fotosintesis sendiri. Artinya jadi pohon anggrek itu tidak mengambil nutrisi yang ada di tanaman inangnya, ya. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian ada soal nomor 3. Soal yang ketiga yaitu pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan antara simbiosis komensalisme dan parasitisme. Sebutkan masing-masing satu contohnya. Oke, baik. Di sini yang diminta dari soal tersebut adalah perbedaan antara simbiosis komensalisme dan parasitisme. Tadi sudah Bu Risa jelaskan ya, bahwa simbiosis komensalisme ketika ada dua makhluk hidup saling berinteraksi atau saling berhubungan, ya. Ketika makhluk hidup yang satunya diuntungkan, namun yang satunya lagi biasa saja, tidak untung, tidak juga rugi, itu yang dinamakan dengan simbiosis komensalisme. Kalau simbiosis parasitisme, ketika ada dua makhluk hidup yang saling berinteraksi, namun salah satunya dia diuntungkan dan satu makhluk hidup lainnya merasa dirugikan, itu yang dikatakan dengan parasitisme. Jadi bedanya kalau komensalisme yang satu untung, yang satu biasa saja, artinya dia tidak untung, tidak juga rugi. Tapi kalau parasitisme, yang satu untung makhluk hidupnya dan makhluk hidup yang lainnya atau makhluk hidup yang kedua itu merasa dirugikan. Kemudian sebutkan masing-masing satu contohnya. Oke, Bu Risa bahas dulu untuk yang simbiosis komensalisme, ya. Untuk simbiosis komensalisme itu contohnya tadi seperti yang sudah Bu Risa jelaskan ya, di awal tadi, di review awal, bahwa contoh dari simbiosis komensalisme itu ada ikan hiu yang berenang di samping maksudnya ikan remora yang berenang di samping ikan hiu. Jadi ikan remora tersebut merasa untung karena terlindungi dari si ikan hiu, ya, terlindungi dari si ikan hiu, artinya dia aman, tidak dimangsa oleh predator. Namun ikan hiunya biasa saja atau rugi? Biasa saja, tidak untung, tidak juga rugi.
Ini ada juga rugi, itu untuk simbiosis komensalisme. Kemudian untuk contoh dari simbiosis parasitisme, itu ada benalu. Kalian tahu benalu ya? Benalu yang hidup di pohon mangga atau benalu yang hidup pada pohon mangga. Jadi ada benalu yang hidup pada pohon mangga. Siapa yang untung? Yang untung adalah benalu. Karena benalu selain mendapatkan tempat hidup, dia juga mengambil nutrisi dari pohon mangga. Lalu siapa yang rugi? Yang rugi adalah pohon mangga ya. Jadi pohon mangganya kehilangan nutrisinya karena diambil oleh si benalu. Jadi gitu ya. Jadi ketika makhluk hidup yang satu merasa diuntungkan, yang satunya lagi biasa saja, artinya tidak untung tidak juga rugi, itu namanya simbiosis komensalisme. Contohnya tadi ikan hiu yang berenang bersama-sama dengan ikan remora. Kemudian kalau dia simbiosis parasitisme, ketika makhluk hidup yang satu untung, tapi makhluk hidup yang lain yang merasa dirugikan, ya. Contohnya tadi benalu pada pohon mangga, itu dikatakan sebagai simbiosis parasitisme. Oke, kemudian yang keempat. Soal yang keempat, hubungan tali putri dengan tanaman teh-tehan membentuk simbiosis. Apa nama simbiosis tersebut? Jelaskan mengapa simbiosis tersebut dapat terjadi. Oke, kalian harus tahu nak bahwa tali putri dengan tanaman teh-tehan itu membentuk suatu simbiosis. Namanya adalah simbiosis parasitisme. Kenapa simbiosis parasitisme? Karena ada makhluk hidup yang diuntungkan dan ada makhluk hidup yang dirugikan. Siapa yang untung? Tentunya yang untung adalah tali putri. Karena tali putri selain mendapatkan tempat hidup, dia juga menghisap atau menyerap nutrisi dari tanaman teh-tehan. Lalu siapa yang rugi? Tentunya adalah tanaman teh-tehan karena dia kehilangan nutrisi yang diserap oleh si tali putri ya. Kemudian next, soal yang kelima ya. Sebutkan dan jelaskan nama simbiosis yang terjadi pada tanaman eukaliptus dan tanaman yang ada di sekitarnya. Tadi Bu Risa juga sudah dijelaskan di awal tadi review ya, bahwa tanaman eukaliptus dan tanaman yang ada di sekitarnya membentuk suatu simbiosis yang dinamakan simbiosis amensalisme. Apa sih tadi? Siapa yang masih ingat simbiosis amensalisme? Simbiosis amensalisme adalah simbiosis yang salah satu makhluk hidupnya dirugikan, namun makhluk hidup lainnya biasa saja. Ya, artinya dia tidak untung, tidak juga rugi ya. Untuk contoh tanaman eukaliptus dan tanaman di sekitarnya, kenapa di sini disebut simbiosis amensalisme? Karena tanaman eukaliptus ini mengeluarkan senyawa ya yang dapat mematikan makhluk hidup lain yang ada di sekitarnya ya. Jadi ya, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah makhluk hidup yang ada di sekitarnya karena dia mati karena senyawa yang dikeluarkan dari tanaman eukaliptus. Namun eukaliptus bagaimana? Dia untung atau rugi? Dia biasa saja, tidak untung, tidak juga rugi. Itu yang dinamakan dengan simbiosis amensalisme ya. Itu tadi 5 soal yang sudah Bu Risa bahas ya untuk materi simbiosis. Sekarang yuk kita lanjut lagi, yuk kita bahas materi dari daur air yang kemarin juga sudah Bu Risa kasih soalnya 5 ya. Namun seperti biasa, seperti tadi juga simbiosis, akan ada review dulu sebentar ya. Daur air. Yang mau Bu Risa review dari materi daur air ini, Bu Risa mau mereview tahapannya saja deh. Ada berapa sih tahapan daur air? Benar sekali ya. Tahapan-tahapan dari daur air ada 5 ya. Yaitu ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, kemudian transpirasi dan infiltrasi ya. Kalau evaporasi di mana penguapan air yang ada di permukaan bumi dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian penguapan air tersebut membentuk gumpalan-gumpalan awan ya, mengalami proses pengembunan yang dinamakan dengan kondensasi ya. Kemudian ketika awan-awan tersebut sudah terlalu banyak menyerap air yang ada di permukaan bumi, turunlah titik-titik air hujan. Hujan tersebut yang dinamakan dengan proses presipitasi. Kemudian
Setelah presipitasi ada juga yang namanya proses transpirasi, di mana proses transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan ya. Kemudian yang kelima tahapannya infiltrasi. Infiltrasi adalah proses penyerapan air ke dalam tanah ya. Oke, itu tadi Bu Risa review tentang tahapan-tahapan dari daur air. Sekarang Bu Risa mau bahas, kita bahas 5 soal dalam materi daur air yang sudah Bu Risa kasih sebelumnya. Tadi Bu Risa sudah mereview ya. Oke. Yang pertama, soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan daur air? Yang dimaksud dengan daur air adalah suatu proses di mana air mengalami perputaran dari bumi ke atmosfer dan akan kembali ke bumi. Hal itu terjadi secara terus-menerus melalui tahapan. Jadi, proses daur air ini mengakibatkan air sifatnya tidak akan pernah habis ya. Namun tentunya penggunaannya harus dilakukan dengan cara bijaksana, karena walaupun air sifatnya tidak bisa habis, namun dia bisa kering kalau musim kemarau. Itu untuk definisi dari daur air. Kemudian yang kedua, di soal itu ada gambar ya Nak ya. Di soal ada gambar, di mana gambar itu adalah tentang proses-proses yang terjadi pada daur air. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan 5 tahapan daur air secara berurutan. Oke, tahapan yang pertama dari gambar tersebut adalah evaporasi. Kemudian tahapan yang kedua dari gambar yang tandanya di awan itu menyatakan kondensasi. Kemudian yang ketiga, rintik-rintik air hujan turun dari awan ke bumi. Nama tahapannya adalah presipitasi. Kemudian ada proses penguapan pada tumbuhan, namanya adalah transpirasi. Kemudian nomor 5 itu ada penyerapan air ke dalam tanah. Nama tahapannya adalah infiltrasi. Ya, itu untuk soal nomor 2. Sekarang untuk soal nomor 3. Simak baik-baik ya penjelasan dari Bu Risa. Oke, soal nomor 3, jelaskan perbedaan antara evaporasi dan transpirasi. Di awal tadi, di review tadi, Bu Risa sudah menjelaskan ya tentang tahapan-tahapan yang terjadi pada daur air. Di soal nomor 3 ini yang diminta kalian harus menjelaskan perbedaan antara evaporasi dan transpirasi ya. Apa sih Bu Risa evaporasi dan transpirasi itu? Oke, Bu Risa bahas kembali ya. Evaporasi adalah penguapan air di permukaan bumi dengan bantuan cahaya matahari. Jadi evaporasi adalah penguapan atau menguapnya air-air yang ada di permukaan bumi ya, baik itu air laut, air sungai dan lain sebagainya. Pokoknya penguapan air yang ada di permukaan bumi dengan bantuan cahaya matahari dinamakan dengan evaporasi. Kemudian apa sih Bu Risa kalau transpirasi? Kalau transpirasi itu penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Jadi itu bedanya ya. Kalau evaporasi dia penguapan air yang ada di permukaan bumi dengan bantuan cahaya matahari. Tapi kalau dia transpirasi, penguapan yang terjadi pada tumbuhan ya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, soal nomor 4 simak baik-baik ya. Oke, bagaimana proses presipitasi dapat terjadi? Jelaskan. Sekarang Bu Risa mau tanya dulu nih, presipitasi itu apa sih? Oke, good, bagus sekali. Presipitasi adalah hujan atau rintik-rintik air hujan yang jatuh dari awan ke bumi ya. Jadi rintik-rintik air hujan itu jatuh sehingga membasahi bumi atau permukaan tanah kita ya. Jadi presipitasi disebut juga dengan hujan. Lalu bagaimana sih proses terjadinya presipitasi? Oke, proses terjadinya presipitasi ketika awan yang mengandung uap air mengalami pengembunan atau kondensasi membentuk titik-titik air. Ketika titik-titik air tersebut sudah sangat banyak dan awan tidak mampu lagi untuk menampungnya, akhirnya titik-titik air tersebut jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan ya. Jadi proses terjadinya hujan ketika awan sudah tidak mampu lagi menampung
penguapan air yang ada di permukaan bumi ini, ya, turunlah atau jatuhlah titik-titik air hujan dari awan tersebut. Itu yang dinamakan dengan terjadinya hujan. Tadi prosesnya sudah Burisa bahas ya. Oke, the last question atau pertanyaan nomor 5, pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaannya, sebutkan 3 kegiatan manusia yang dapat mengganggu terjadinya proses daur air ya. Oke, 3 kegiatan manusia yang dapat mengganggu terjadinya proses daur air. Itu yang pertama tentunya ya, proses daur air ini tentu bisa terganggu nak ya, karena kegiatan manusia itu sendiri. Yang pertama itu bila kita menebangi pohon secara berlebihan, tidak melakukan sistem tebang pilih, tidak melakukan reboisasi, artinya kita hanya mendebangi pohon saja, itu bisa mengganggu kegiatan proses dari daur air tersebut. Artinya kalau pohon-pohonnya sudah ditebangi, tidak ada lagi pohon-pohon, ada nggak daerah penyerapannya? Tidak ada daerah resapan air hujannya ya, maka nanti bisa berakibat banjir ya, kemudian longsor. Selain mendebangi pohon, yang kedua, kegiatan manusia yang kedua yang bisa mengganggu kegiatan daur air itu adalah mengaspal jalanan. Jadi kalian tahu bahwa jalan-jalan raya itu diaspal. Menurut kalian ada daerah resapan airnya lagi tidak kalau sudah diaspal? Tidak, karena aspalnya menutupi tanah. Jadi tanah yang harusnya bisa menjadi daerah resapan air karena tertutupi oleh aspal itu jadi tidak bisa menyerap air lagi. Artinya proses daur airnya nanti bisa terganggu. Yang pertama tadi menebangi pohon, yang kedua tadi mengaspal jalanan, kemudian yang ketiga menutupi halaman rumah dengan semen. Itu juga tidak boleh ya, karena kalau di semen halaman rumahnya ya, artinya tanah-tanahnya juga tertutupi oleh semen. Itu juga sama, tidak ada daerah resapan air lagi ya. Ya, jadi bisa mengganggu proses daur air ya. Oke, baiklah anak-anak, itu dia tadi 5 soal pembahasan 5 soal simbiosis dan juga pembahasan 5 soal dari daur air. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham ya. Oke, mungkin pembahasan kita kali ini sampai di sini dulu, kurang lebihnya Bu Risa mohon maaf ya. Jadi kesimpulannya dari pembahasan soal ini adalah simbiosis terbagi menjadi 4. Ada simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, amensalisme. Kemudian proses daur air itu ada 5. Ada yang namanya evaporasi, kondensasi, presipitasi, kemudian transpirasi, dan infiltrasi ya. Itu kesimpulan dari pembahasan soal kita kali ini. Oke, baiklah anak-anak, tetap semangat, tetap istiqomah. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk meraih kesuksesan. Kurang lebihnya Bu Risa mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.